Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sampai depan biar dengan seperti ini. Sampai yang 34 ya. Yang 34 kita baca kembali. Ayat 35 surat Asy-Syura. Masih pada akhir surat Asy-Syura. Surat nomor 42 juz 25. Kita baca kembali mulai ayat 35. Surat Asy-Syura, surat nomor 42, mulai ayat 35. Surat ke-42, surat Asy-Syura, ayat 35. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina. Ma lahum min mahis. Ma lahum min mahis. Wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya. Wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Lilladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Lilladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Walladzina yajtanibuna kaba'iral
yang membantah, yang tidak percaya. Yujadiluna fi ayatina, hendaklah mengetahui orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, yang tidak percaya pada ayat-ayat Allah, yang mengingkari pada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada pada kitab suci Al-Quran yang dikenal dengan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat Allah juga terdapat pada seluruh alam semesta ini, termasuk pada diri kita masing-masing. Ini menjadi ayat-ayat Allah. Malahum imahis, orang-orang yang menentang, orang-orang yang membantah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, supaya mereka itu tahu bahwa mereka nanti tidak akan memperoleh jalan keluar, ya, tidak akan bisa lari dari siksaan, tidak akan pernah bisa lari dari azab. Ini konsekuensi dari mengingkari ayat-ayat Allah, konsekuensi atau akibat dari tidak percaya pada ayat-ayat Allah. Fama utitu min syai'in famata'ul hayati dunya, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan di dunia. Ya, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak percaya, yang membantah ayat Allah, itu di dunia diberi juga kenikmatan. Tapi kenikmatan dunia ini bersifat sangat sebentar, kenikmatan yang sementara. Wa ma indallahi khairu wa abqa, sedangkan nikmat di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Karena nikmat dari Allah bukan hanya selama di dunia, tapi kenikmatan di dunia iya, kenikmatan di akhirat apalagi. Ya, kenikmatan mulai begitu masuk alam kubur itu selalu merasa nikmat. Kemudian pada yaumul ba'ats akan kembali di masa mudah menghadapi yaumul hisab, karena menerima kitabnya dengan tangan kanan dari arah depan, dengan serba gembira ria, dengan serba senang. Kemudian dibukalah pintu surga, surga sudah terbuka, dan di surga selama-lamanya, khalidina fiha abada. Jadi apa dengan wafat indallah khairu wa abqa, dan nikmat di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tetapi itu khusus untuk orang yang beriman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, tidak pada yang lain, tidak mensekutukan Allah, tidak mensyarikatkan Allah. Kenapa? Karena selalu berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku mengabdikan diri, aku menyembah, dan hanya kepada Engkau kami nasta'in, mohon pertolongan. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang hanya kepada tawakalnya, itu memberi kenikmatan di duniawi, kenikmatan yang lebih baik, kenikmatan kekal di akhirat yang khalidina fiha abada. Walladzina yajtanibuna kabairal itsm wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Fa'idza ma ghadibuhum yaghfirun, apabila mereka marah, mereka memberi maaf.
yaghfirun, memberi maaf. Terus waladina stajabu li rabbihim, dan orang-orang yang menerima, orang-orang yang patuh li rabbihim, kepada Tuhan mereka. Jadi iman, kemudian terus mengikuti seluruh yang menurut Allah. Wa aqamus shalah, mereka terus mendirikan sholat. Ini maksudnya apa? Yang pertama, iman dulu, baru ibadah. Jadi iman itu menjadi akarnya, ibadah menjadi pokoknya. Setelah iman, kemudian ibadah. Wa amruhum syura bainahum, kemudian bermusyawarah untuk urusan-urusan antara mereka, antara orang-orang yang beriman. Jadi yang dimusyawarahkan itu urusan di antara orang-orang beriman, diputuskan secara musyawarah. Misalnya mengenai masjid, itu ketentuan masjid itu sudah ada pada Al-Quran, sudah ada pada Sunnah. Bagaimana ngatur masjid pada masa Rasulullah, pada masa Bakar Siddiq, itu ada ketentuannya. Kemudian bagaimana cara menyiapkannya, seperti apa bentuknya, bagaimana kualitas bangunannya, bagaimana seni arsitekturnya, itu dimusyawarahkan. Tapi bahwa masjid itu tempat menggambarkan diri pada Allah, tempat sholat, tempat zikir, untuk ngatur segala urusan, untuk menyelesaikan seluruh urusan. Bapak sahabat-sahabat dulu ketika ada masalah ketemu Rasulullah, ya kita Rasulullah Bapak ketemu khalifah di masjid, masalahnya selesai. Kenapa kalau hari Jumat disebut hari raya? Itu karena masalah-masalah diselesaikan pada hari Jumat itu. Orang yang semula punya masalah, ya setiap hari itu begitu ketemu, ya ketemu Rasulullah, ketemu khalifah, itu diselesaikan. Oh, masalah ini coba dibantu oleh si A, si B, si C. Selesai semua. Maka gembira ria semua. Nah, ini yang sekarang sudah dicontohkan juga di beberapa masjid. Mungkin Bapak Ibu sudah sering berkunjung ke masjid apa namanya? Jogokarya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah datang ke masjid di Sragen apa namanya? Al-Fatah. Mungkin sudah ada yang pergi ke masjid Tulungagung. Masjid apa namanya? Yang wakafnya Pak Trimoni, Masjid Al-Fatah. Yang Ustaz Bazir sering juga ke sana. Ya, itu bagian contoh yang contoh dulu. Jadi masjid itu bukan sekedar tempat ibadah Allah, tetapi juga untuk menyelesaikan seluruh urusan. Nah, makanya kalau hidup ini diatur dengan sistem Allah, kita pahami ayat Quran, kemudian berusaha kita amalkan semaksimalnya. Nanti seluruh urusan bisa dimusyawarahkan, bisa diselesaikan, sehingga semuanya bisa terpenuhi kebutuhan hidup di dunia ini semata-mata untuk menyiapkan kehidupan yang kekal selama-lamanya di akhirat. Maka di sini waladina stajabu li rabbihim, orang-orang yang menerima petunjuk dari Allah, kemudian berakhir sholat, mereka sholat, wa amruhum syura bainahum, dan memutuskan menyelesaikan masalah di antara mereka dengan cara musyawarah. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu dari sebagian yang direzekikan oleh Allah pada mereka, yunfiqun, menginfakkan. Jadi kalau hanya musyawarah saja
tidak sama infak, zakat, sedekah. Ya untuk menyelesaikan apa gitu. Jadi persoalan ini tidak selamanya hanya rampung dimusyawarahkan. Setelah musyawarah diputuskan untuk penyelesaian. Itu ya masalah kebutuhan hidup, ada kebutuhan sandang, pangan, papan yang semata-mata untuk bagaimana mengabdikan diri pada Allah. Maka kenapa di akhir kok ini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pertama dengan iman, kedua mendirikan sholat. Ya sholat kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar fi wujuhi min ataris sujud. Setelah sholatnya beres, segala perusahaan teruskan dengan musyawarah. Tetapi ingat itu setiap rezeki yang Allah berikan pada kita itu ada hak-hak yang lain. Itu yang harus ditunaikan. Maka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Walladzina idza dan orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, hum yang tasirun, mereka akan membela diri. Jadi orang-orang Islam kalau dizalimi ya harus
membela diri. Nah, masalah dulu ketika periode Mekah selama 13 tahun, Rasulullah dan para sahabat oleh Allah belum boleh membahas. Itu karena dipersiapkan dulu secara matang. Ya, itu belum boleh membahas, baru sekedar bagaimana menyelamatkan diri untuk mengurangi penderitaan. Karena mereka itu selalu membuat rencana yang tidak baik pada Nabi dan para sahabat. Tapi begitu mereka sudah tua, sudah membentuk sistem, ketika sudah periode Madinah, ya sudah perjanjian dengan berbagai macam suku, kemudian dikhianati. Nah, Allah membolehkan untuk membela diri, untuk menuntut hak-haknya manakala diingkari gitu. Jadi pada prinsipnya orang-orang yang diperlakukan dengan dolim atau orang-orang yang didolimi itu yang tasiru, mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah setimpal serupa dengan kejahatan itu. Jadi kalau membela diri, kalau membela nggak usah dilebihkan. Ya wis biasa baik gitu loh. Ramana apa wa aslaha fajaru Allah. Tetapi barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik kepada mereka, itu Allah akan memberikan pahala. Ini maksudnya gimana? Orang didolimi terus berbuat baik pada mereka. Jadi orang yang mendolimi, orang yang menganiaya itu malah dibaiki. Nah, kalau mau memaafkan kemudian mau berbuat baik pada mereka, itu nanti Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan melipat gandakan pahala bagi orang yang semacam itu. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kalau di Jawa itu sering kita dengar Gusti Allah boten sari. Bapak itu sering dengar gitu kan? Ya dulu di kampung-kampung yang kecil itu nek mau dirugikan orang kuat balas, gak mampu, udah terima terus ngomong Gusti Allah boten sari. Dan ngomong di pasar-pasar belajar itu ini kok Gusti Allah boten sari. Nah, itu maksudnya innahu la yuhibbul zalimin. Nanti Allah yang akan membalasnya gitu. Kemudian walamanin tasoro ba'da zulmi. Sesungguhnya orang-orang yang membela diri setelah dia itu dianiaya, setelah dia itu didolimi, nah fa'ulaika ma'alaihim min sabil. Tidak ada suatu dosa bagi mereka. Jadi kalau membalas diri, ya boleh. Tapi kalau memaafkan kemudian berbuat baik, itu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Inna masabilu ala ladzina yadlimuna nasa. Sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Apalagi orang-orang beriman didolimi, disakiti, ada rencana jahat. Nah, orang-orang yang semacam itu wal bagyu fil ardi ghairil haq, dan juga melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan semuanya sendiri. Dan di dunia ini cenderung orang-orang yang merasa memiliki berbagai macam kelebihan. Apa kelebihan ilmu, apa kelebihan kedudukan, apa kelebihan pangkat, apa kelebihan harta, apa merasa dari keturunan darah biru. Banyak yang
cenderung berbuat aniaya pada orang lain. Maka menurut keimanan, menurut ketauhidan, bahwa kita itu sesama manusia itu harus merasa sederajat. Yang membedakan itu karena ketakwaan pada Allah, supaya tidak berbuat aniaya, supaya tidak berbuat zalim gitu. Itu di kehidupan semakin kesini semakin kelihatan. Ya. Misalnya di berbagai media itu kan terus, lu kok bisa anak DPR menganiaya pacarnya kok sampai dibunuh. Nah, terus di jalan raya pakai mobil apa itu? Mobil bagus, kebut-kebutan. Malah di DPR biasa menjalankan nggak bisa ngerem, nabrak yang lain. Ya. Ini cenderung begitu. Ini karena orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Nah, terjadi terus-menerus, itu nanti akan berkurang. Ya selama mereka mau mengikuti tuntunan Allah. Kalau tuntunan Allah, ya mulai dari memahami dulu, memahami kemudian terus mengamalkan. Itu baru yang namanya kedzaliman, yang namanya aniaya itu mulai berkurang. Jadi kalau nggak mau memahami peraturan Allah, ya semakin menjadi-jadi, gitu kan. Nah, terus ulaika lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapat adab alim yang pedih. Ya ulaika mereka itu lahum bagi mereka adzabun alim. Mungkin ketika di dunia, ketika menghadapi peradilan, karena mungkin kekuasaannya, mungkin karena kewenangannya, mungkin karena pengaruhnya. Nah, yang dikalahkan biasanya yang lemah, gitu kan. Tetapi ingat, hidup bukan hanya di dunia. Jadi hidup yang sebenarnya adalah besok di akhirat. Maka ulaika lahum adzabun alim. Walaupun di dunia mereka juga tidak pernah bisa hidup tenang. Cuma itu yang biasa tabrak lari, kan dihantui terus. Iya kan? Ada tabrak lari di jalan raya, ada tabrak lari di tempat yang sepi untuk melarikan diri. Ada juga yang tabrak lari sampai yang ditabrak hamil. Banyak kan? Ini setelah ada undang-undang dan peraturan kekerasan seksual, itu di mana mengajukan dispensasi pernikahan anak usia dini. Itu di mana-mana diberitakan ramai sekali kan? Beberapa bulan yang lalu, dan ternyata sekitar 80% yang mengajukan dispensasi pernikahan dini itu hamil duluan. Coba. Tapi banyak juga yang tabrak lari. Yang lebih parah lagi, tabrak lari hamil gak mengakui, menghilangkan jejak, malah dibunuh sekaligus. Terjadi di mana-mana kan? Nah, ini di dunia sudah dihakimi oleh dosa-dosa seperti itu. Kadang-kadang tidur itu ngigo, merasa dikejar-kejar terus itu. Lu tidur aja nggak bisa nyenyak gitu. Iya kan? Itu baru di dunia. Apalagi nanti menjelang sakaratul maut, apalagi ketika di kubur, apalagi besok dikumpulkan di mahsyar, yang puncaknya selama-lamanya di neraka gitu. Maka jangan menganggap bahwa urusan sudah selesai kalau itu merasa aman. Oh ternyata tidak sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena orang tuanya dari keluarga nengrat. Biasanya keluarga nengrat itu menghabisi keluarga yang nengratan. Nengrat itu sing buatan nengratan itu hanya jelata itu loh.
Iya kan? Itu terjadi semacam itu. Walaman sobaro bahwa tetapi orang-orang yang sobaro bersabar bahwa dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Azmil umur, hal-hal yang utama, hal yang mulia. Tapi kalau mau bersabar, mau memaafkan, ya itu yang mulia. Azmil umur. Tapi jarang-jarang yang mau begitu kan? Yang dimana orang sudah didolimi, orang sudah dianiaya, kalau mereka tidak terima itu manusiawi. Nek balas sekedarnya silakan. Tapi kalau bersabar memaafkan, nah itu yang terbaik itu. Oke. Berikutnya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa tarakul zalimina lamma ra'awul 'adzab. Wa tarakul zalimina lamma ra'awul 'adzab. Yaquluna hal ila maraddim min sabil. Yaquluna hal ila maraddim min sabil. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in. Minad-dhulli yanzuruna min tarafin khafi. Minad-dhulli yanzuruna min tarafin khafi. Wa qala alladhina amanu. Wa qala alladhina amanu. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala inna adh-dhalimina fi 'adzabin muqim. Ala inna adh-dhalimina fi 'adzabin muqim. Wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah. Wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah. Wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Ya, kita paham dulu. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Dan orang
Nah, orang-orang yang mengikuti Allah itu, maka bagi dirinya tidak akan memperoleh pelindung. Ya, wali itu pelindung. Tidak akan ada yang bisa melindungi. Nah, itu kelihatan di dunia, tapi betul-betul besok ketika di akhirat. Kalau di dunia ini kadang dibackup oleh para backing. Tapi kalau menjelang ajal nggak sanggup mau, nggak ada lagi yang bisa beri backing. Tidak bisa yang bisa menjadi penolong, menjadi wali, pelindung. Ketika di alam kubur nggak ada yang menjadi pelindung. Yang bisa itu hanya iman dan amal soleh. Pada yaumul ba'ats nggak ada yang bisa pelindung. Nah, apalagi besok selama di akhirat itu tidak akan memperoleh pelindung. Wa tawadhimina lamma ra'abul adab. Nah, kamu akan saksikan, kamu lihat orang-orang yang zalim ketika mereka itu melihat azab. Nah, azab itu bisa ketika melihat azab, bisa menjelang sakaratul maut, bisa ketika dikubur, bisa ketika dibakar. Tapi yang luar biasa ketika dari neraka. Nah, orang-orang yang zalim ketika melihat azab, yaquluna hal ila rabbin sabil. Mereka mengatakan, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Itu ketika menjelang ajal diperlihatkan siksa, terus mohon pada Allah, ya Allah, mintalah waktu barang sebentar. Apa? Mau ikut memahami Quran, mau beramal, itu mata-mata pada Allah. Mohon. Lu pada dikasih umur 70 tahun gak mau itu. Tapi begitu ajal mau datang diperlihatkan pada siksa, itu kita ditunda ajalnya. Nggak pernah bisa. Nanti dikubur juga begitu, ingin kembali ke dunia. Terus nanti sepotong-sepotong jadi. Pokoknya kalau bisa hidup ke dunia lagi, udah nggak akan seperti dulu lagi gitu. Apalagi nanti di neraka, saking bingung itu ya. Ingin kembali dunia nggak pernah bisa. Terus minta yang disahkan itu disiksa lipat. Ya nggak ada pengaruhnya apa-apa, tetap aja dia berada di neraka. Jadi itu tidak akan memperoleh jalan untuk kembali ke dunia, ingin beriman dan beramal soleh. Itu yang di surat Munafikun itu ayat 10. Ya kan? Semula apa? Disuruh infak nggak mau. Tapi begitu ajal sudah mau datang, minta ditunda seberapa? Ingin infak biar termasuk orang-orang yang soleh. Nggak akan bisa. Dengan alasan apapun tidak pernah bisa kembali hidup kembali ke dunia. Dengan kata Rabbul yu'raduna alaihim khashi'in. Kamu akan melihat mereka itu dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk hina, khashi'in, udah berundek itu loh, udah nggak berani dengeng itu, karena terhina. Ya. Apalagi diperlihatkan kesiksa neraka. Itu kalau orang masih punya nurani, itu semua merasa hebat sekali. Kenapa? Karena bisa membuat skenario ini. Begitu kemudian ditangkap, diborgol, itu sudah mulai nafas ya. Tapi kadang-kadang itu pura-pura untuk nutupi nafasnya masih dia dulu gitu. Padahal itu bertentangan dengan nuraninya. Jadi nuraninya itu sebetulnya rasanya itu keruan, tapi kadang-kadang di casingnya itu, casing luarnya tadi itu pura-pura mesem guyu gitu.
Sering tampil begitu kan? Tapi tetap kelihatan. Itu namanya ngalaiha khosyiin, mukanya tertunduk terhina. Min dulli yang duruna min torofin akhafi. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, pandangan yang lesu, yang murung, yang serba susah gitu. Wa ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman. Nah, gimana? Innal khosirina ladzina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Kenapa kok kehilangan pada hari kiamat? Karena sama sekali nggak bisa menolong yang lain, kecuali sama-sama iman. Ya kalau sama-sama iman, kurang dikit-dikit mohon pada Rasulullah, Rasulullah matur pada Allah, itu bisa. Itu sekedar untuk melengkapi. Itu namanya syafaat. Ya, itu kurang dikit, kemudian Rasulullah matur sama Allah, itu bisa. Nah, tetapi kalau di dunia itu kufur, musyrik, kan amal orang yang kufur itu kan kabinet terlalu. Yang kata Allah itu siapa? Orang kufur, orang musyrik, orang munafik, orang murtad. Itu sebenarnya kabinet terlalu dulu. Amal itu terhapus, ya hilang semua gitu. Ya kalau itu ya nggak bisa. Mau dimintakan syafaat berapa kali nggak akan bisa. Nah ini yang bisa itu tadi yang karena iman amal sholat kurang dipilih nggak bisa. Nah kenapa di sini dikatakan kehilangan orang-orang yang beriman, kehilangan keluarganya? Ya, lah kalau keluarganya nggak mau beriman, ya. Ini bahkan dijelaskan di bawah ini. Jadi kenapa itu kehilangan diri dengan keluarganya? Nah, mereka itu tidak merasakan kenikmatan hidup yang abadi karena disiksa. Nah, jadi bahwa ladzina amanu innal khosirina ladzina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang mengatakan itu orang-orang yang rugi. Itu mereka itu kan kehilangan diri mereka, keluarganya pada hari kiamat. Apa? Tidak bisa menikmati dirinya. Kenapa? Disiksa terus gitu. Nabi ada bimuki, ingatlah namanya Allah itu hal yang penting sekali. Kalau bapak ibu punya anak, punya cucu, misalnya pamit, mungkin perginya agak lama. Terus orang tuanya, ibunya berbilang, eling yondo, ingat lona, saya kasih nasihat itu enggak? Iya kan? Ingat lona, selalu ingat pada Allah. Walaupun bapak ibu enggak bersama-sama, tapi selalu ingat pada Allah, nanti akan tenang. Jadi di dalam Al-Quran serta kata Allah itu penting sekali. Itu peringatan. Allah inna bolimna fi adabi muki. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang dulu itu berada dalam adab yang kekal. Fi adabi muki. Mungkin itu berlawanan dengan sahar. Nek sama sementara pembagian, nek mungkin itu tempat tinggal. Yang mungkin itu kekal selamanya. Jadi ingatlah orang-orang dolim itu selamanya ada disiksa. Nah, ternyata sudah suruh Bapak Ibu. Insya Allah besok pagi kita selesaikan surat Asy-Syura. Ya, insya Allah besok pagi kita selesaikan. Semoga Allah
meridhoi Allah beri kesempatan pada kita untuk berbuat pengamal kita dan berbuat mengamalkannya. Bapak Ibu yang nanti malam bisa menyempatkan diri, kita bersama-sama di Masjid Al-Mubarak, di masjidnya Pak Sugirto di utara Bulog. Ya, yang memungkinkan mari kita bangun kebersamaan, mari kita saling silaturahmi supaya antara jamaah satu masjid dengan yang lain saling memahami. Mudah-mudahan kalau sudah saling memahami, nanti memungkinkan untuk bisa tolong menolong, bantu membantu. Semoga Allah menunjukkan kesadaran pada diri kita untuk membangun kebersamaan, untuk membentuk satu rasa. Semoga kita bisa menyelesaikan urusan-urusan dunia ini secara bersama-sama. Mohon maaf kalau ada pergagalannya, kita isi bersama dengan bahasa hamdalah dan doa qaul majlis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika.